Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kinkin selaku dosen pengampu wawasan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Aiman sebagai moderator yang akan memimpin presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas topik identitas nasional dan integrasi nasional. Kelompok 2 terdiri dari Felicia Debaren, Statistika 2021, Muhammad Iban Aiman, Statistika 2021, Sultan Ibnu Fikri Hanif, Statistika 2021, Wikinda Safriana, Statistika 2021, dan Wahiratul Aziza dari Prodi Biologi 2021. Pendahuluan. Muhammad Hatta, salah satu tokoh bangsa Indonesia. Ia mengkhawatirkan tentang integrasi dan identitas nasional yang kian menurun. Kekhawatiran Hatta tersebut terasa semakin kuat dikarenakan perubahan tata kemasyarakatan dunia yang menuju globalisasi maupun dinamisasi internal yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia secara nasional. Oleh karena itu, pembahasan identitas nasional pada bagian ini dikaitkan dengan integrasi nasional, yang berarti bahwa identitas nasional menjadi dasar penguat integrasi nasional dan demikian pula sebaliknya. Oke, selanjutnya adalah summary bab dari identitas dan integrasi nasional yang akan dibawakan oleh teman saya. Artian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas nasional bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Sumber-sumber pembentuk budaya dan identitas nasional antara lain sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional dapat pula dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu identitas fundamental adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental, berupa UUD 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia, lambang Indonesia, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga ada identitas alamiah, meliputi negara kepulauan, archipelago, dan pluralisme suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Proses pembentukan identitas nasional. Identitas nasional terbentuk dari akumulasi identitas perseorangan dan merupakan hasil langsung dari kehidupan sehari-hari masyarakat seperti simbol nasional, bahasa, warna, sejarah bangsa, dan lain-lain. Terkadang, identitas nasional bertabrakan dengan identitas pribadi seseorang. Juga terkadang, identitas nasional dari kelompok tertentu ditekan oleh pemerintah negara di mana kelompok itu tinggal. Proses pembentukan identitas nasional. Sebagai suatu proses kristalisasi identitas budaya dan identitas politik, proses pembentukan identitas nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada identitas pribadi, lalu ada identitas bersama bercabang menjadi agama, teritori, dan etnik. Di bawahnya ada identitas budaya dan politik, lalu dikristalisasi menjadi identitas nasional. Paham identitas nasional terbagi menjadi 3, yaitu patriotisme, nasionalisme, dan chauvinisme. Kemudian, identitas nasional Indonesia dan globalisasi. Globalisasi didukung oleh kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan internet. Globalisasi memberikan harapan dan dampak positif terhadap bangsa-bangsa di dunia. Namun, globalisasi juga mempunyai dampak buruk, terutama bagi identitas nasional. Hal ini bisa mengancam apalagi jika generasi muda penerus bangsa sudah tidak dapat lagi membedakan, menghargai, dan menjaga budaya asli yang dimiliki oleh bangsa dengan lebih mengkhawatirkan budaya luar atau asing. Oleh karena itu, kita harus dapat meningkatkan kewaspadaan kita, dimulai dari menyaring budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita sehingga kita mencegah terciptanya krisis identitas nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Howard Friedrich 1996 menjelaskan proses pembentukan integrasi nasional yang terkait dengan faktor yang pada akhirnya menentukan karakter integrasi nasional dimaksud, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan yang diterapkan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Menurut Sunyoto Usman, suatu masyarakat dapat terintegrasi dengan baik apabila yang pertama masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial dan sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pentingnya integrasi nasional dalam masyarakat pluralitas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dengan ribuan suku bangsa yang memiliki aneka ragam cara hidup, nilai, norma, adat, dan budaya yang berpotensi konflik. Struktur sosial masyarakat Indonesia ditandai oleh 2 cirinya yang unik, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Di mana secara horizontal, struktur sosial masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa, serta agama.
Potensi konflik dalam masyarakat plural. Keragaman dalam masyarakat pastinya mengandung potensi konflik. Konflik dalam masyarakat plural dapat disebabkan oleh polarisasi yang terus-menerus terjadi di masyarakat, dapat juga disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan pandangan yang berbeda. Bahkan konflik yang berakar dalam dapat disebabkan oleh kebutuhan dasar fisik, sosial, dan mental manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi pemenuhannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terdapat konflik vertikal sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan konflik horizontal yang merupakan konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab konflik kasus per kasus untuk dicarikan solusinya. Strategi mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Mengingat potensi konflik dalam masyarakat yang besar, maka perlu disusun strategi pengelolaan dan penyelesaian konflik dimaksud demi terwujudnya integrasi nasional. Berkaitan dengan konflik dalam masyarakat Indonesia, Syamsuddin mengusulkan strategi yang dapat ditempuh mencangkup yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akulturasi, dan yang terakhir pluralis. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat kasus dua warga negara Indonesia WNI berinisial NJ dan MDF menjadi tersangka kasus parodi lagu Indonesia Raya. NJ adalah WNI berusia 11 tahun yang ikut orang tuanya tinggal di Sabah, Malaysia. Sedangkan MDF adalah pemuda berumur 16 tahun yang tinggal di Cianjur. Hubungan antara dua pelaku tersebut adalah teman dunia maya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, kasus ini bermula ketika MDF membuat konten YouTube dengan memparodikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, konten yang dibuat MDF diunggah bukan atas namanya, melainkan menggunakan nama NJ. Selain itu, MDF juga membuat akun palsu dengan menyertakan lokasi dan nama Malaysia yang sudah mengunggah berada di negeri jiran. Pembuatan MDF itu dilatar belakangi rasa dendam yang mempunyai maksud untuk menuduh NJ dan membuat rakyat Indonesia membuli NJ. Tindakan yang dilakukan MDF kemudian diketahui NJ. Mengetahui apa yang dilakukan MDF, NJ pun marah, kemudian turut membuat konten video di YouTube yang ironis dan justru mengunggah video yang juga memparodikan lagu Indonesia Raya. Video parodi lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh MDF itu tak hanya mengunggah kata lirik dengan kalimat-kalimat insinuatif, tetapi juga mengganti lambang negara burung Garuda dengan ayam jago, lambang Pancasila. Di latar belakangi bendera merah putih. Bedanya antara video yang diunggah MDF dengan NJ adalah NJ menambahkan gambar babi dalam konten tersebut. MDF sendiri disangkakan melanggar Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT, pasal 24 ayat 2, Junto 45 ayat 2. Selain itu, MDF juga dijerat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 64A, Junto pasal 70. Hubungan antara bab dengan kasus. Identitas nasional dengan kasus. Dalam kasus terkait, MDF dan NJ telah melakukan satu tindakan yang menjelekkan identitas nasional, yaitu dengan memparodikan lagu kebangsaan Indonesia atau Indonesia Raya dengan lirik yang tidak seharusnya dan gambar Garuda yang diubah menjadi ayam jago. Perbuatan MDF dan NJ ini dalam kasus ini mereka tidak menunjukkan rasa kecintaan dan pengabdian pada negara kita dan rasa kebangsaan terhadap bangsa Indonesia. Tindakan yang mereka juga sangat menunjukkan bahwa nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme di dalam diri mereka telah hilang. Mereka juga tidak menghargai jasa para pahlawan yang sudah berusaha payah membuat sebuah identitas nasional yang bisa diterima dan dihargai oleh semua masyarakat Indonesia yang pada dalam proses pembentukannya saja telah melewati berbagai macam rintangan dan hambatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Integritas bangsa dengan kasus terkait. Kasus antara MDF dan NJ ini sangat mengancam integrasi nasional secara internal di Indonesia sendiri, serta mengganggu integrasi bilateral antar kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pentingnya integrasi nasional dalam masyarakat pluralitas. Konflik yang terjadi antara MDF dan NJ memunculkan konflik yang tidak hanya mengancam integrasi nasional, namun juga menjatuhkan identitas nasional. Padahal identitas nasional memiliki peran sebagai konsep pemersatu segala keragaman yang ada di Indonesia, dan integrasi nasional sebagai aksi untuk mewujudkan persatuan di dalam banyaknya perbedaan masyarakat plural tersebut. Strategi untuk mewujudkan integrasi nasional yaitu salah satunya dengan Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya dan lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Sebagai identitas nasional, seharusnya ketiga hal itu kita pertahankan dan jaga baik-baik agar dapat mewujudkan integrasi nasional Indonesia, bukan dijadikan sebagai bahan balas dendam seperti yang dilakukan MDF dan NJ.
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus bisa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan bangsa ini dengan cara menghargai identitas nasional bangsa dan menjaga integrasi bangsa. Pencemaran nama baik bangsa Indonesia seperti kasus di atas harus kita cegah agar kedepannya bangsa Indonesia bisa disegani oleh warganya sendiri maupun oleh negara lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Kinkin yang sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.